kembali kepada kisah tadi. Nah, iblis memang nggak bisa masuk ke dalam hakikat. Nggak, dia hanya masuk pada alam apa? Alam khayal saja, alam was-was saja, waham saja, ilusi aja. Tapi hakikatnya dia nggak bisa pahami. Itu kekuatannya iblis. Makanya dia nggak bisa masuk ke dalam akal manusia. Dia hanya bisa masuk ke alam khayalnya kita saja. Makanya kalau kita ini udah masuk ke alam akal yang tidak lagi bercampur dengan waham kita, dengan nafsu kita, iblis nggak akan bisa menggoda orang itu. Dia aman di sana. Makanya orang-orang mukmin itu pasti orang berakal. Beda dengan orang pintar ya. Orang berakal. Orang berakal adalah orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya ilahi. Orang-orang yang sudah hidup dengan alam hikmah, alam cahaya, tunduk dalam rububiyah Tuhannya. Itu. Jadi tanda akal tunduk. Itu aja. Tanda kalau Anda ingin melihat orang itu berakal, lihat ketawaduannya dia seperti apa, ketundukannya dia seperti apa. Itu. Yang diwakili oleh para malaikat. Makanya dikatakan bahwa malaikat itu simbol dari apa? Tanda dari orang-orang berakal. Malaikat itu simbol dari akal. Makanya karena mereka itu orang berakal yang memiliki akal, mereka tunduk. Nah, makanya tanda orang-orang berakal adalah orang-orang yang mau tunduk, orang-orang yang tidak pernah menurutkan hawa nafsunya, orang-orang yang mau mengekang, mengontrol akal itu, mengekang dirinya untuk tidak melewati batasan dirinya. Itu akal. Anda tidak memasuki yang memang bukan wilayah Anda. Itu akal. Dia tahu. Nih yang saya nggak bisa masukin, ini yang saya nggak bisa kerjakan. Dia tahu. Akal mengontrol itu semua. Jadi kalau ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu di luar dari kapasitas dia, di luar dari kemampuan dia, dia tahu sendiri bahwa dia tidak mampu, itu tanda bukan orang berakal. Itu saja. Kalau ada orang pintar kemudian tidak mau sujud, tidak mau tunduk, tanda orang tidak berakal. Itu saja. Kalau ada orang yang tidak mampu mengontrol lisannya, yang tidak mampu mengontrol tangannya, yang suka menyakiti orang, itu tanda orang yang tidak berakal. Itu saja. Itu tanda orang berakal. Makanya Anda pernah dengar tuh kisah hadis, ya, penciptaan akal dan nafs atau jahal, kebodohan. Akal diciptakan oleh Allah, disuruh maju, disuruh mundur. Perintah dia dengar. Tapi jahal, kebodohan, nafsu enggak. Disuruh maju, enggak mau maju. Enggak mau dekat sama Allah dia. Enggak bisa memang, enggak mau dekat dia, enggak mau tunduk. Disuruh innalillahi, datang kepada Allah, enggak mau. Karena dia merasa bukan berasal dari Allah. Dia sendiri melihat bahwa saya tidak berasal dari Allah. Untuk apa saya datang kepada Allah? Bukan Allah yang menciptakan saya. Sama dengan orang yang merasa bahwa harta itu punya saya, hasil usaha saya, jerih payah saya. Untuk apa kemudian saya memberi kepada orang lain? Untuk apa saya membantu orang lain? Untuk apa saya kemudian menyayangi orang lain? Untuk apa saya memuliakan orang lain? Tuh, jahal tuh. Itu tandanya. Dia melihat diri dia sendiri, nggak ada cahaya akal nggak ada. Kalbunya betul-betul tertutup, terhijabi oleh unsur-unsur tanah tadi. Gelap dia. Dia nggak mau tunduk. Akal tidak tunduk dia. Penuh kasih sayang dia. Mudah membagi, mudah menyayangi, mudah mencintai, terkontrol semuanya. Kita kembali lagi. Mulai itu disampaikan sama iblis, dijelaskan gimana tuh pohon itu. Awalnya iblis Adam cuek aja, dia nggak mau peduli. Bung Allah udah bilang nggak usah, cuek dia. Tapi iblis pantang menyerah, dia datang lagi dengan berbagai macam cara. Manis omongannya dia. Orang dia lakukan sama kita, dihiasi ucapannya dia
dengan hiasan yang begitu mengasyikkan. Nikmat didengar, bagaikan surga telinga. Tapi sebenarnya di dalamnya itu penuh dengan racun. Menjatuhkan kita dalam kenistaan dan kehinaan. Gitu dia. Selama dia belum dapatkan kita, berbagai macam cara dia lakukan. Dia iming-imingin kita berbagai macam cara. Itu iblis kayak gitu tuh. Terus diiming-imingin, mulai itu tertarik. Apalagi ketika iblis, karena dia tahu ini kehebatannya iblis itu. Dia lihat kecenderungannya orang ini kemana. Dia pelajari. Dia lihat, oh Adam ini orangnya taat sama Allah. Tukang sujud, tukang ibadah. Tuh lihat. Orangnya songkokan. Lihat tuh. Orangnya jenggotan. Lihat tuh. Ada tanda sujudnya. Sarungan lagi, gamisan lagi, sorbanan lagi. Masya Allah. Kan kayak gitu tuh. Dilihat kecenderungannya ini untuk hal-hal yang spiritual nih, manawi. Dia masuk pada wilayah itu. Masuk dia. Dia masukin. Dia nggak masuk ke hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang difikirkan, yang diinginkan oleh orang itu. Kalau orang itu nggak pingin harta, yang ngapain kemudian diiming-imingin harta? Nggak bakalan. Karena dia nggak mau. Karena dia memang dari awal udah nggak pingin jabatan, nggak dikasih jabatan. Iblis nggak mau. Iblis itu canggih benar, dia pintar dia. Nggak mungkin orang yang taat beribadah kemudian langsung disuruh membunuh. Nggak mungkin, itu salah. Nggak. Tapi caranya apa? Dia gambarkan, ya. Dia tampilkan amalan kita itu begitu indah dalam pandangan kita. Lihat tuh, Masya Allah, kamu luar biasa tuh, Senin Kamis puasa kamu. Tuh lihat, orang-orang gak puasa. Masya Allah, kau itu tahajud malam-malam. Orang-orang tuh lihat tidur. Gitu. Masya Allah, kau itu rajin berjamaah. Tuh lihat banyak orang-orang yang gak jamaah. Dia masukin kamu di situ. Akhirnya mulai merasa takabur, ya, saya beda sama orang lain. Saya gak sama dengan orang lain. Mulai timbul rasa takabur dia, nggak sadar kita. Jadi Anda pada saat itu nggak mungkin langsung disuruh apa? Disuruh minum-minuman keras, suruh membunuh, suruh korupsi. Enggak, bukan itu dulu. Halus caranya dia kan udah minta sama Allah, berikan kemampuan saya untuk menggoda mereka dengan cara yang mereka sendiri nggak paham. Itu kehebatannya, kita nggak bisa tahu. Kita nggak lihat itu iblis atau setan. Terkadang kita udah lalai sama mereka, tapi mereka nggak pernah lalai sama kita. Mereka nggak pernah lalai, nggak pernah lupa sama kita. Sebab iblis itu udah berjanji, saya akan goda mereka. Itu janjinya mereka. Oke, kita kembali lagi. Diiming-imingin tuh. Karena dilihat kecenderungannya Nabi Adam ini dekat sama Allah, ahli ibadah, langsung dianya bersumpah, demi Allah saya ini ngomong benar, demi Allah, dipakai tuh nama Allah. Nabi Adam kan polos ketika mendengar nama Allah. Dianya percaya nggak mungkin ini iblis berkata yang enggak, pasti jujur dia. Ini nama Allah, nama teragung. Gak mungkin. Dia terima omongannya iblis tersebut. Sebab nama zat yang diagungkannya dia. Sebab Nabi Adam tahu bahwa dia menggambarkan seperti dirinya sendiri, bahwa tidak mungkin orang lain ketika sudah menggunakan nama mulia seperti ini kemudian bertujuan untuk hal-hal yang tidak-tidak, menggunakan istilah-istilah agama. Mereka tidak jauh berpikir bahwa orang ini punya tujuan yang enggak. Tidak. Tapi mereka hidup dengan diri mereka sendiri. Bahwa tidak mungkin orang yang sudah menggunakan nama Allah, menggunakan istilah-istilah agama, kemudian bertujuan buruk.
Nah, ini dimanfaatin sama orang-orang. Hati-hati. Makanya kita harus cerdas tuh. Harus cerdas, kita harus pintar. Harus menjadi orang berakal. Ketika Nabi Adam mendengar iblis menggunakan nama Allah, percaya dia. Ya khair, berarti kau ini orang baik. Wong kamu mau nyebut nama Allah kok. Kan kayak gitu. Teman saya ente. Gitu. Teman ente. Sama-sama kita. Sama-sama. Apalagi dilihat kan. Iblis juga udah mulai sarungan tuh. Mulai songkokan. Nama Allah disebut. Sama-sama dalam majelis zikir. Sama-sama dalam majelis doa. Nggak mungkin. Dia hanya berkata yang enggak. Jujur ini orang. Oke. Dia ikutin. Ternyata apa? Ternyata dengan niat baik, sebenarnya Nabi Adam itu niat baik dia. Dia dekat itu pohon. Dia dekati. Diambil dengan pikiran yang positif tadi. Dimakan. Ketika dimakan, seketika itu langsung dia sadar. Dia sadar. Kenapa dia sadar? Semuanya tersingkap dalam diri Nabi Adam. Tersingkap. Dia sadar. Faham dia. Yang tadinya dia nggak tahu, pada saat dia mendekati pohon tersebut, semuanya hakikat dari pohon itu jelas bagi dia. Oh, ternyata yang tadinya Allah larang ini yang saya nggak tahu, ini hakikatnya. Dia saksikan itu, sadar dia. Bukan karena omongannya apa? Omongannya iblis tadi, enggak. Iblis mengatakan yang tidak-tidak. Enggak, dia pikir baik. Tapi ketika dia dekati, dia sadari, tersingkap hakikat itu. Wajah asli dari pohon itu nampak. Hakikat yang sebenarnya dari pohon itu nampak jelas di hadapannya. Dia kaget. Ya Allah, ternyata ini tujuanmu melarang saya untuk mendekati itu. Itu hakikatnya. Racun itu nggak pernah kita tahu racun, baru nanti ketika kita makan, kita minum, kita cicipi, baru tersingkap. Nanti ketika kita udah masuk ke dalam liang lahat, kita masuk ke dalam kubur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti ketika kau menziarahi kuburmu, ketika kau masuk ke dalamnya, nanti ketika terpampang semuanya, jelas semuanya, baru kau sadar. Tapi kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Udah nggak mampu. Mau mundur nggak bisa. Nggak bisa mundur. Udah masuk ke dalam liang lahat. Kau sudah berziarah ke dalam kuburanmu. Nggak bisa terpampang. Jelas semua apa perbuatan yang kau lakukan tempo dulu. Semuanya nampak pada hari ini. Kau tidak pernah beristighfar. Kau tidak pernah meminta maaf sama Allah. Terpampang semuanya. Apa yang hendak kau lakukan pada saat itu? Kau yang tidak pernah salat, ya kau yang tidak pernah puasa, sekarang jelas semua perbuatan-perbuatan burukmu yang dulu. Azab Allah terlihat di hadapan. Kau yang tersiksa, kau yang tercambuk, kau yang dicampakkan ke dalam api neraka. Kau lihat semuanya, dirimu yang tergoreng di dalam panasnya api neraka. Kau melihat betapa pedihnya siksaan tersebut. Kau melihat betapa panasnya, betapa sakitnya kau rasakan pada saat itu. Dan kau meminta, ya Allah, Rabbi rji'uni, ya Allah kembalikan saya, ya Allah. Saya ingin bertaubat, saya ingin melakukan kebaikan seperti yang sudah kau katakan, ya Allah. Tapi Allah bilang, enggak bisa kau mundur lagi. Enggak, saya udah berikan kesempatan begitu berharga kepadamu. Nabiku datang, perintahku datang, rahmatku datang, kenikmatanku datang kepadamu. Bulan Ramadan setiap tahun datang kepadamu, mengundang dirimu, memanggil dirimu, tapi kau tidak pernah tunduk, kau tidak pernah mendengar, kau begitu keras hatimu. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam liang lahatmu, kau melihat hakikat dari semua hasil perbuatanmu. Alam dunia, hakikat dunia ini benar-benar nyata bagimu. Inilah yang kau kejar selama ini.
24 jam kau menghabiskan waktumu. Kau tidak pernah mau sujud kepadaku, kau tidak pernah mau tunduk, kau tidak pernah mau bersedekah, kau tidak pernah ikhlas melakukan sesuatu karena aku, kau tidak pernah beribadah kepada aku. Kau membangkang, kau lalai, kau asyik dengan seluruh dosa-dosa dan maksiat. Nanti ketika semuanya terpampang menjadi jelas di hadapanmu, baru kau mau sadar semuanya udah selesai. Untuk apa? Itu yang terjadi kepada Nabi Adam. Jelas bagi dia hakikat pohon itu. Jangan Anda pahami pohon itu seperti pohon yang ada di sana, di sini. Enggak. Ini hakikat batin. Dia melihat hakikat dunia yang sebenarnya. Pohon adalah hakikat dunia. Dia lihat, inilah hakikatnya. Sudah digambarkan oleh Allah pada wujud Nabi Adam. Sadar dia. Mau kembali enggak, amin? Gak bisa. Udah gak bisa. Sudah termakan, wahai Adam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Istighfar, bertobat. Tetapi hadza firaqun baini wa bainak. Tapi inilah saat perpisahan antara diriku dengan dirimu, wahai Adam. Masa-masa kebersamaan di alam surga ini telah hilang disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Perpisahan itu harus terjadi, wahai Adam. Tapi aku maafkan dirimu. Ketika kau beristighfar, ketika kau bertaubat, aku maafkan dirimu. Tapi kau harus turun di sini. Itulah terjadi. Itulah awal perpisahan. Dan awal di mana Adam meminta untuk kembali kepada Tuhannya. Dia merasakan, melihat hakikatnya. Ternyata perpisahan itu sangat pedih dan menyakitkan. Dia meminta untuk kembali. Tapi semuanya harus dimulai dari alam dunia ini. Kembali harus dimulai di sini. Tapi ingat, Allah, aku, kata Allah, selalu hadir di sisimu. Aku selalu bersama-sama denganmu. Aku akan selalu melindungimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Tapi engkau tidak akan lagi merasakan seperti apa yang kau rasakan di alam surga sana, yang tanpa jarak antara diriku dengan dirimu. Di alam sini, karena ini adalah alam dunia, alam hijab, maka diriku tidak lagi kau bisa rasakan begitu dekat. Harus dengan penuh usaha dan kerja keras. Kau harus mengalahkan hawa nafsumu. Pada saat itulah baru kemudian Allah mewajibkan puasa. Di situ Allah wajibkan puasa. Kalau kau ingin kembali, faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Sebagaimana Nabi Musa ketika umatnya ingin kembali kepada Allah setelah mereka menyembah sapi, mereka datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, kami bertobat. Faqtulu anfusakum. Matikan dirimu. Matikan diri. Artinya melepaskan diri dari keinginan-keinginan kita. Mematikan diri kita dari hawa nafsu kita, dari irada-irada duniawi. Itulah hakikat puasa. Supaya kita ringan bisa kembali menuju kepada Allah. Itulah hakikat puasa. Meringankan tubuh kita dari beban-beban duniawi yang membuat kita tidak sanggup untuk terbang. Ringan menuju kepada Allah. Faman thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang ringan timbangannya, ringan tanpa beban, dia menuju terbang menuju kepada Tuhannya. Dia kembali ke rumahnya. Dia ingin merasakan kedamaian bersama dengan Tuhannya. Itu hakikatnya. Paham Anda? Makanya mari kita jadikan bulan Ramadan ini momen kembali kita untuk menuju kepada Allah. Momen kembali melatih diri kita untuk bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Allah undang dirimu, Allah berikan perjamuanmu. Kita ambil perjamuan itu, kita jadikan media bagi kita untuk kembali kepada Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.